Ini luar biasa. Seperti layaknya FTV atau kisah-kisah percintaan yang dimulai dari dorong-dorong motor ya. Punya dia lu simpen. Punya dia yang ngambil emang. Aduh. Astaga. Jangan nangis. Katakan apa yang pengen banget lu sampein ke dia gitu. Kok diam tiba-tiba nangis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Clarissa. Bagikan kisahmu ke dunia. Asik gak? Asik. Gak usah pakai joget dong. Iya. Biar ya gembira gitu ya. Di kondisi seperti ini kan kayaknya bercerita itu mungkin bisa jadi salah satu hal yang menyenangkan. Bisa jadi hal yang dibutuhkan. Ya kan? Memang dibutuhkan kan, bukan hal menyenangkan dong. Memang dibutuhkan setiap orang dong. Iya betul, makanya menjadi menyenangkan ketika kita punya cerita yang harusnya kita bisa share ke orang-orang. Biar bebannya tidak terlalu kita rasain, itu bisa tersalurkan gitu maksudnya. Nah sekarang di episode yang kedua kita mau ngebahas sesuatu yang mungkin dianggap tabu dan layak diperbincangkan. Tetap loh. Artinya kita mau ngebahas sesuatu yang pada dulu tuh mungkin istilahnya bukan ini, istilahnya tuh HTS, TTM ya kan, teman tapi mesra. HTS itu hubungan tanpa status. Nah kalau sekarang ini adalah cikal bakal dari hubungan yang tidak ada kejelasannya. Ya. Apa? Friendzone. Mungkin hubungan ini dimulai ketika sepasang manusia bertemu di time zone. Kita juga gak ngerti ya. Di time Kan friendzone, jadi mungkin di time zone ketemunya. Ya tipis-tipis aja. Tapi rela bagi-bagi gitu. Iya. Nah masalah friendzone, sebelum kita ke bacain cerita dan juga mungkin kita akan telepon salah satu di antara kalian yang punya cerita tentang friendzone dan mau berbagi cerita sama kita di Cerita Clarissa. Yang pasti sih kalau menurut gua kondisi ketika lu berada di titik friendzone tuh mungkin menyebalkan kali ya. Kenyang Bu? Habis makan soalnya. Menyebalkan ya kan. Apalagi kalau misalkan ternyata yang kita suka dekat banget sama kita, jalan sama kita, udah kayak sahabatan banget, udah kayak pacar bahkan gitu. Tapi ternyata begitu kita tembak tidak punya perasaan yang sama. Kayak waktu Bunda dulu waktu awal nerima ayah, mungkin itu ya jatuh friendzone ya. Gak pernah ngerasa kalau kita nge-friendzone. Oh gitu. Tapi kan sempet nolak. Berarti itu friendzone kali. Enggak pernah diberasa. Jangan terlalu miring. Mic-nya di sini, ngomongnya di sini, nyamping amat Bu. Enggak pernah friendzone. Oh iya udah. Oke, kita langsung aja bacain berita. Kita bacain cerita. Kita bacain cerita dari salah satu email yang udah masuk. Ya betul sekali. Klarinet yang sudah masuk. Ini dipilih kan? Dipilih dari beberapa. Oke. Ini ada Anissa Betara. Halo Pak Wendy dan istri, kenalin aku Anissa. Mau berbagi cerita tentang pengalaman friendzone-ku. Jadi kita sahabatan kenal dari kelas 11 SMA. Itu berarti kelas 2 ya. Ya. Dan kebetulan kita satu geng. Wow, sebut saja namanya Hafiz. He always there for me, ya kan? Ya. Bang, artinya apa tuh? Dia selalu ada buat gue. Pernah motor aku bocor. Lah emang beneran nanya? Iya nanya, iya. Pernah motor aku bocor pas sekolah. Dia dengan senang hati ngegeret. Sorry. Ini 2021 ya. Seharusnya udah nggak ada kata ngegeret ya. Apa ya? Ngegeret tuh apa ya?
dorong Ah. atau ya mengantarkan motor ya. Dengan senang hati ngegeret motor aku ke bengkel lumayan jauh dari sekolah dan jalanannya nanjak. Sejak waktu itu gue sadar kalau gue sayang sama sahabat gue itu. Oh, karena motor. Iya. Dan gue ngerasa dia juga ada rasa ke gue. Kayak lu pasti nyadar kalau ada yang suka sama kita nggak sih? Kita cecetan pagi, siang, malam. Pas sekolah aja cecetan. Ya. Janjian bareng ke kantin walau beda kelas. Janjian telat masuk sekolah biar bisa duduk bareng di lapangan. Oke. Dia juga rela nyetirin gue dan teman-teman gue waktu di Jogja. Kayak rela berbaur main sama teman-teman gue itu bikin gue aduh gila. Gue sayang banget sama dia. Oke. Terus dulu zaman pet booming kita kayak sering kode-kodean pakai lagu. 3 doang, hanya 3. Iya 3 doang. Kebanyakan 4 tadi. Enggak, ya sorry. Hahaha. Gue sampai sekarang 4 cuma lagi. hahaha. Ya udah, nggak usah detail juga. Gue sampai sekarang cuma pura-pura bego aja kalau dia kode-kode. Gue takut pas kita pacaran nanti putus Ya. dan gue kehilangan sahabat gue itu. Tapi gue tetap mau jadiin dia suami gue suatu hari nanti. Wow. Doain ya Kak. Terima kasih Pak Wen dan istri. Amin. Amin. Semoga Ya. menjadi suaminya suatu saat nanti. Amin ya Allah. Ini siapa nama Anissa ya? Anissa, ini luar biasa. Seperti layaknya FTV atau kisah-kisah percintaan yang dimulai dari dorong-dorong motor ya. Geret-geret motor. Geret-geret motor, dorong-dorong motor, ya kan dimulai dari situ. Tapi kalau pagi, siang, malam chat-chatan, terus juga di sekolah chat-chatan, janjian ke kantin, janjian telat. Wah, pertanyaannya, apakah lu nggak mau mencoba untuk apa ya, ngungkapin perasaan dulu gitu, walaupun lu cewek? Ya mungkin karena mereka sahabatan kan. Jadi Tapi ya kalau udah sampai kode-kode lagu, Iya, lagu kan di dia yang pet, rasa. Siapa tahu memang dia juga memang lagi denger lagu yang chat pagi, siang, malam itu. hey, sahabatan. Kayak gak pernah punya sahabat. Nggak ada sahabat. Kan kata Bunda nggak ada tuh yang namanya sahabatan cewek sama cowok, nggak ada. Hey, sebelum bareng kan kita, kamu punya sahabat dong. Banyak. Ya balik lagi, kalau lu masih mau jalanin, ya udah jalanin aja. Ya, Pura-pura tapi bego terus aja, main kode-kodean terus aja gitu kan. Tapi kalau mau apa namanya, coba-coba ya silahkan. Tapi ya Coba-coba gimana maksudnya? coba-coba aja, coba nyatain. Ini kan cewek kan? Iya, Namanya cewek Anissa. kan? Ya coba-coba aja nyatain. Iya. Tunggu aja. Kalau mau coba-coba ya. Ya tunggu aja sampai sahabat lu ini nyatain ke lu gitu. Yang gue takutin kan kalau misalkan lu lama nunggu, akhirnya juga nggak jadi apa-apa gitu. Ternyata bener cuma ya Iya, karena temenan doang gitu. Kita langsung ke cerita kedua, silakan Bunda. dari Maulia. Kenalin, aku Maulia. Mau cerita. Nah, dia mau apa nih? Mau cerita apa Maulia? Maulia. Oke. Namanya Maulia. Mau cerita. Mau cerita. Berarti gitu. dia mau apa? Maulia. Dia mau cerita sesuai Nama panjangnya dengan... tahu gak? Serta Maulia. Serta Maulia. Serta Maulia gitu. Duh, mau cerita sesuai dengan judul. Ya. Judulnya apa? Friendzone. Oh, ya. Semoga bisa dibaca sama Kak Wendy. Terima kasih. Wah, dibacanya sama istri saya ya. Jangan kecewa. Oke. Aku punya kenalan cowok yang bisa dibilang teman lama. Aku punya kenalan. Iya gitu. Dan kami kembali menjalin komunikasi. Dia amat sangat perhatian, selalu chat membangunkan sholat subuh, mengingatkan untuk selalu beribadah, selalu mengajak makan malam di luar, dan pernah membawakan aku makanan ke rumah. Hingga ada satu percakapan yang membuat aku yakin hingga berharap bahwa dia ingin serius hingga ke jenjang yang diinginkan semua kaum jomblo, yaitu menikah. Kami terus menjalin hubungan dekat hingga membuat aku semakin berharap padanya.
Pada saat Hari Raya Idul Fitri pun juga sempat datang bertamu ke rumahku. Singkat cerita, pada suatu malam tiba-tiba dia datang ke rumahku tanpa memberitahu dulu. Aku sampai kaget dong, dia mau ngasih surprise dan berhasil, pikirku. Tidak lama aku duduk di sampingnya, dia pun menyodorkan satu lembar kertas dengan berkata, "Neng, ini jangan sampai tidak datang ya Neng." Kertas itu berupa surat undangan. Aku sempat berpikir itu surat undangan untuk acara syukuran keponakannya atau apalah. Ternyata benar, hal yang tidak aku sangka ternyata itu surat undangan untuk pernikahan dia bersama wanita pilihannya. Perasaanku pada saat itu tidak usah dijelaskan lagi, yalah pastinya hancur. Ternyata selama ini cuma dijadikan tempat pelampiasan dia di waktu kesepian. Friendzone banget kan? #cry. Sekian dan terima kasih sudah mau dibaca. Semoga kita semua selalu bahagia, selalu sehat, dijauhkan dari segala penyakit yang ada di dunia ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya tadi? Maulia. Kan ini kejadian sama Maulia gimana cowok bangunin sholat subuh nih, ya kan? Hampir tiap hari bangunin sholat subuh. Pertanyaannya, ini emang teman lo, friendzone sama lo, atau memang dia hansip di daerah lo gitu? Karena kan kadang suka ngebangunin punya kan. tugas ya, Iya, setiap hari. Ngetok-ngetokin itu apa tiang listrik kan biasa gitu, ngasih tahu jam berapa sekarang. Iya, nah ini salah satu contoh yang akhirnya Berhasil kan? Berhasil bikin nangis dong. Iyalah. Cuman ya Udah deket banget loh. dari awal memang, nah itu dia makanya tuh kalau kita sahabat cewek cowok tuh kadang-kadang kan salah satunya kita nggak pernah tahu salah satu dari orang itu, dari sahabat kita gitu. Pasti punya perasaan. Iya, karena atau mungkin kita hanya biasa aja, tapi yang salah satunya merasa bahwa itu tidak biasa dan akhirnya jadi baper. Nah itu yang bikin rusak semuanya, pertemanannya gitu. Iya, nah makanya kadang-kadang ketika sudah berteman, sudah nyaman banget, ada orang yang berteman akhirnya bisa menikah. Ya. Iya kan, ada juga orang berteman akhirnya mengungkapkan perasaannya satu sama lain, ternyata jadinya malah berpisah dan jadi jauh gitu. Nah friendzone emang membawa orang-orang itu ke dalam, kadang-kadang ke dalam pola pikirnya masing-masing. Misalkan kita berdua temenan, sahabatan, udah friendzone banget nih. Ya gue ngerasa nyaman, kayaknya nih Ayu suka deh sama gue. Tapi mungkin Ayu juga berpikirnya berbeda gitu. Kayak apaan sih, orang gue cuma temenan doang, gue cuma perhatian biasa kayak gue ke teman-teman yang lain. Nah kita gak bisa menyamaratakan tuh pemikiran seperti itu. Makanya menurut gue friendzone itu sebuah hal yang bahaya. Kalau lo gak bisa nanganinnya, lo bisa gila. Dan pasti buat Maulia pasti ada jodoh juga yang lebih baik. Terima kasih buat Maulia. Semangat selalu untuk mendapatkan jodoh terbaiknya. Ya. Nah selanjutnya ada Ai. Ya. Belakangnya ayam. Bukan dong. Ai, ya bener dong. Ai sama ayam tuh. Ai kan Ai. Ayam tuh juga Ai saya. Iya. Hai Wendy, Hai Wendy, namaku Ai Yugarningsi. Ya. Usia sudah mau 41 tahun. Wow, bicara tentang sahabat, aku pasti akan bicara tentang dia. Namanya Sari, yang menemani aku dari 1998 sampai sekarang. Oke. Tahun 1998 kami bertemu di Yogyakarta, satu kosan, sama-sama dari Sunda. Di antara teman-teman Sunda, aku paling deket sama Sari. Mungkin Sari ini ya, nama panjangnya Kuring kali belakangnya ya. Saat itu kita tempat makan Sunda biasa. Saat itu kita nggak pernah declare persahabatan. Kita jalani bareng saja. Kami berbeda prodi. Dia ambil bahasa Perancis dan aku bahasa Inggris. Hobi kita tuh jalan-jalan di Malioboro dari ujung ke ujung. Sama-sama nonton film. Sama-sama suka nonton film iya, kali betul. Suatu waktu dia pacaran sama orang Yogyakarta. Aku gak setuju, entah kenapa gitu kok feelingnya jelek aja ke cowoknya. Tapi ya namanya cinta, sahabat aku tetap pacaran. Dan pastinya kita jadi renggang gitu. Seiring waktu dia diputuskan dengan alasan gak jelas. Dia nangis ke aku, sakit hati dong akunya. Aku langsung telepon ke pacarnya. Yang angkat bapaknya, ngomel lah bla 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 tanpa ngasih bapaknya kesempatan ngobrol.
ke aku. Lalu aku putuskan teleponnya. Gila, dipikir-pikir seberani itu aku ya. Hikmah, ini cerita apa nih? Hikmah putus ya, hubungan kami balik lagi. Sampai suatu waktu dia pacaran sama bule, LDRan gitu. Aku bilang jangan dijalani karena itu akan sakit nantinya. Beneran aja nangis lagi dia karena putus. Kayak peramal aja akunya. Ya, gara-gara itu pas dia deket lagi sama bule Prancis, pas ditembak itu dia subuh-subuh jalan kaki ke kosan aku. Waktu itu kami sudah pisah kosan, cuma buat nanya aku harus terima dia apa enggak. Aku jawab karena aku lihat tuh bule baik dan lu nya nyaman. Ya sok jalani. Kayaknya sama yang ini bakal langgeng tuh beneran. Peramal kayaknya sama yang ini bakal langgeng beneran peramal aku khusus buat dia. Fix dong mereka pacaran, tapi aku seneng liatnya. Sampai suatu waktu dia bilang mau nikah sama tuh bule dan bakal tinggal di Perancis. Aku nangis Wen aslinya, sendirian di kamar. Kalau depan dia mah aku sok-sokan tegar dong, thanksin ya kan. Pas mereka nikah aku ikutan sibuk bantu-bantu. Sampai pas waktunya dia harus terbang, aku antar ke bandara ada tangisan. Big no, sama-sama saling cuek aja gitu. Pulang dari bandara lah aku nangis kayak selesai udah persahabatan kami. Entah dia kapan pulangnya. Aslinya hampa. Satu waktu aku dapet email dari dia panjang banget, intinya dia sayang banget ke aku dan gak ada kata ending buat persahabatan kami. I'm happy when tak lama aku menikah dan dia dan suaminya datang sebulan setelah pernikahan aku. Kami selalu berkomunikasi, dia rajin kirimi aku kartu pos. Masih musim ya waktu itu, kirim email, nyambung lah di Facebook. Sometimes dia telepon juga setiap pulang ke Indonesia. Rumahku salah satu destinasi pulang. So happy. Gak kerasa sekarang sudah 2021, dia punya 3 anak dan aku punya anak 2. Seharusnya di 2020 dia pulang ke Indonesia. Kami sudah merancang dan berlibur bersama. COVID-19 menyerang dan dia cancel rencananya. Lewat Wendy aku ingin mengucapkan rasa syukur aku karena dia tidak pernah meninggalkan aku even in a worst situation. Dan aku berterima kasih sama dia. 23 tahun bersahabatan dan rasanya tetap dekat even kita sudah tinggal beda benua. I'm blessed. Lewat Wendy let me say, dear Sari, thank you for always being my side. Dear Sari, thank you for always being beside me. Stay safe, stay healthy. Hopefully we will have wonderful togetherness in the future. Thank you Wendy. Nah pertanyaannya, ini masuk ke kategori friendzone gak sih Ji? Oke. Ini berarti makanya sekali lagi ini perspektif yang berbeda dari sebuah kata friendzone. Karena mungkin buat mereka berdua, mereka sudah berada di titik sama-sama sayang sebagai sahabat. And then ketika salah satu pergi meninggalkan karena harus menikah, kerasa kehilangannya. Nah kalau ini sih emang bener-bener sahabat ya. Friend sesungguhnya bukan friendzone gitu. Tapi ya gak apa-apa lah, kita udah bacain. Udah terlanjur juga kita bacain ya. Semoga pertemanan kalian tetap ada sampai kapan. Betul. Gitu. Emang kreatif kita emang kurang ajar. Ini benar-benar friendzone. Friendzone-nya benar-benar friendzone gitu. Emang area pertemanan. Betul-betul. Ini bukan lagi kata hiasan ya. Oke. Ini yang terakhir. Email terakhir ini nggak ada telepon-telepon juga belum? Nah ini ya? Kita baca dulu. Oke, ini email terakhir. Ya. Halo Kak Wendy, panggil aja saya X ya. Dari Jakarta. Ya di Jakarta. Emailnya minta disensor katanya. Minta disensor. Iya minta disensor. Iya betul. Yang tadi apa? Nggak disensor ya. Ayo dengerin gitu. Halo Kak Wendy dan Kak Ayu. Hai. Saya sudah di friendzone selama 7 tahun. Dari saya SMP sampai sekarang. Wow. Saya masih ketemu sama dia dan jadi tempat curhat ketika dia punya pacar. Wow. Gak banget deh pokoknya. Sampai saya selalu sedih kalau cerita tentang ini. Oke. Saya mau menceritakan ini lebih detail. Semoga saya bisa ditelepon sama Kak Wendy dan juga Kak Ayu. Sekalian mau curhat dan sharing sama orang yang
jauh lebih tua daripada saya. Oke, nanti alamatnya di sini kasih datang ya. Dia ngasih nomor telepon juga. Ada nomor teleponnya. Cerita teleponnya. Mr. X, dan biar dia cerita langsung selama 7 tahun dia ngapain aja sampai mau untuk berada tetap di titik friend zone. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini dengan Wendy dan Ayu dari Cerita Clarissa. Kebetulan lu kasih nomor telepon Di email. di email Bang kita. Wendy. Oh iya, Bang Wendy ya? Ya. Oke. Mr. X ya? Iya betul. Jangan dikasih tahu nama. Emang nggak ada juga, lu kan nggak nulis nama di email lu. Tapi kan gitu. ada emailnya. Oh iya, ada emailnya juga Iya. ya. Nggak, tenang, kita rahasiakan gitu. Tapi Paling yang nomor tahu teleponnya tadi kita udah sebutin. Enggak. Berarti gue panggilnya sama Ayu apa nih? X aja tetap atau ada nama samaran? X aja lah biar gampang. Oke. Oh, Mr. X. Oke, X. Lu Ya. di email lu bilang lu udah friend zone. Lu udah friend zone selama 7 tahun dari SMP. Ya. Sampai sekarang. Sorry, berarti usia lu berapa sekarang nih? 19. 19 tahun. Berarti sudah ya 7 tahun dari SMP sampai sekarang. Lu masih ketemu sama dia, jadi tempat curhat dia walaupun dia udah punya pacar. Iya, betul. Sampai berarti si cewek ini udah punya pacar. Si ceweknya udah gonta-ganti pacar. Oh, sudah gonta-ganti Oh my pacar. Kamunya udah gonta-ganti juga belum? Belum. Oh, belum. Sudah punya pacar? Lu oh. Oke, alasan lu nggak punya pacar karena emang lu belum mau pacaran atau lu nunggu Lagi dia? nunggu. Bisa karena emang belum mau pacaran, sama nunggu juga sih kalau dianya tak dalam percintaan ini ya. Loh, apakah gimana? Dia udah gonta-ganti Kan lu nggak pernah pacar. bilang. Enggak, jadi tuh selama 7 tahun tuh cuma saya doang yang ngerasain gitu. Mungkin Karena lu juga gak pernah ngomong dong. Atau pernah Iya. ngomong? belum pernah. Ya kenapa? Lu mau nunggu selama 7 tahun dari SMP? Lu nggak? Karena dalam alasannya tuh nggak mau kehilangan aja sih. Nggak, selama 7 tahun. Apa yang paling menyakitkan yang pernah terjadi di antara kalian? Ketika dia tiap dia itu sih apa kayak jalan gitu. Sama Tapi pacarnya. kalau dia tiap jalan sama cowoknya nih, kayak mau cemburu nggak bisa, mau kesel nggak ada hak buat cemburu, kayak gitulah. Terus lu masih kuat aja, X? Alhamdulillah masih kuat sampai sekarang. Mau sampai kapan, X? Sampai menemukan seseorang yang bikin berubah. Ya, yang bisa bikin lu move on dari si Iya, cewek dari ini. dia. Iya. Apa yang gimana ya? Ini kan secara rasa yang memang mungkin tidak bisa terlihat. Yang bisa jadi bukti bahwa lu memang begitu cinta sama nih cewek selama 7 tahun walaupun berada di titik friendzone apa? Apakah misalkan lu masih menyimpan kado dia, apakah lu menyimpan foto dia atau apa? Nyimpan nomor dengan nama bunda gitu. Iya. Oh, Jadi Bunda. selama 7 tahun itu masih nyimpan foto sih, Pak. Bang, masih nyimpen foto. Ditaruh di mana? di Google Drive. Oh, di Google Drive. Oh, kalau itu kan secara file ya. Kalau Iya. foto kayak foto yang mungkin kan kalau kita pacaran gitu, kita naruh atau bahkan kita suami istri pun kadang-kadang masih ada yang suka naruh foto keluarganya, foto pasangannya di Enggak. dompet gitu. Enggak. Ayah Oh, enggak di kan? dompet juga ada, Ada. Bang. Hah? Di dompet juga ada. Oh, di dompet juga ada. Oh, di dompet Di juga dompet. ada. Iya, Di iya, dompet iya. tuh ada dua foto. Ada sama 2 foto. Satu apa sih?
kartu sekolah gitu, kayak kartu nama sekolah gitu. Punya dia? Punya Kayak dia. KTP kan KTP tuh Iya. buat kuis, tapi yang kartu sekolah Kartu gitu. sekolah. Punya dia. Iya. Punya dia lu simpen. Punya dia yang ngasih emang. Aduh. Astaga. Aduh. Aduh. Misi foya visi moya. Enggak. Maksud gue sih enggak. Kalau gue sih nggak bisa ya. Maksudnya selama 7 tahun harus mendem rasa. Apalagi lu memulai rasa itu dari SMP, bisa dibilang mungkin ya, kebanyakan bisa dibilang kan cinta monyet ya. Iya. Dari cinta monyet. Dari cinta monyet. Sekarang nih jatuhnya lu udah gorila lo, udah 7 tahun lo. Bukan monyet lagi ya. Enggak kok bisa bertahan gitu. Kok bisa sih senyum aja, ketawa, lagi Iya. nangis ya? Enggak. Pernah gak sih, sorry, ya lu cowok lah, boys katanya kan boys don't cry gitu. Tapi pernah gak sih lu berada di satu titik tiba-tiba lu menitikkan air mata, melihat atau kayak meratapi nasib lu yang cuma berada di titik friendzone gitu loh? Pernah pas kan itu kita cuma satu SMP bareng. Ya. Nah ketika lulus tuh kayak wah gimana ya yang akan datang selanjutnya gitu. Terus hilang, ternyata masih aja ada gitu. Nah, lu pernah nangis gara-gara dia? Pernah pas itu, pas yang mau perpisahan dari SMP itu. Perpisahan SMP lu nangis? Iya. Oh my god. Ya ampun. Lucu banget sih. Iya. Sampai sekarang masih suka ketemuan telepon-teleponan? Bukan telepon, sering main ke rumahnya sih. Oh, sampai sekarang ini berarti. Iya. Walaupun dia udah Iya. punya pacar, lu tetap main ke rumahnya? Iya, di rumahnya itu kadang nemenin dia pacaran gitu. Hah? Di rumahnya nemenin dia pacaran? Ini antara bego sama Sorry mas X, nih antara lu cinta sama bego nih gua susah ngebedain ya. Maaf banget, jangan kesinggung ya, jangan kesinggung. Sabar loh masnya. Enggak, apa yang lu rasain gitu lu nemenin cewek yang lu cinta, Luna. Kesel gue jadinya. Cewek yang lu cinta lagi pacaran. Ya kayak lebih ngejaga aja sih bang. Ngejaga apa? Gak usah dijaga, orang ada pacarnya. Ngejaga persahabatan. Tapi kan maksudnya yang lebih kenal duluan kan saya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa dia lebih milih ke saya sih, sampai kayak ada masalah. Masa iya, kan ada pacarnya. Kalau dia milih elu, kalau dia kenal elu, kalau dia tahu elu, kalau dia ngerasa bahwa lu satu-satunya orang yang paham betul tentang dia, kenapa dia pilih orang lain untuk jadi pacarnya, bukan Dia elu? pernah ngomong juga karena nggak mau kehilangan sebagai teman. Udah nggak mungkin dong. Kok gue jadi gue yang kesel 7 tahun nih masalahnya. Maksud gue gini, kalau tuh cewek sampai bilang gue nggak mau ngerusak persahabatan. Ceweknya egois berarti. Iya dong. Iya. Ceweknya egois. Coba boleh disambungin nomor telepon sama ceweknya? Nggak usah. Kalaupun ngobrol sama ceweknya pasti gue juga bakal terbata-bata. Pasti Iya. ngebayangin bahwa wow, berarti kan nih cewek tahu kalau lu punya perasaan sama dia dan dia juga punya perasaan sama lu, tapi nggak mau ngerusak persahabatan. Ya. Tapi akhirnya akan membuat penyakit menurut Bunda ya. Jadinya penyakit buat kalian. Yang gue takutin lagi, lu tidak akan pernah mau membuka diri lu buat orang lain. Karena lu sudah terlalu nyaman untuk terus berharap, berdoa kalau suatu saat nih cewek bakal gagal hubungannya dan akan kembali sama lu. Kalau itu terjadi, oke. Kalau nggak terjadi gimana? Mungkin juga bisa itu Pak. Om. Lu berubah-ubah lu, Pak, Om, Bang. Ini Bang. Karena pernah kan beberapa kali deket sama cewek kayak nggak jadi aja gitu. Ya kenapa? Alasannya kenapa? Teringat dia? Iya, masih ngeliat ke sana. Astaga. Mas Bro X, wah gokil sih lu. Ini dibilang cinta pertama ya.
Enggak Iya. juga. Ya cinta pertama buat Buat dia. kan. Cinta pertama buat dia. Tapi lu tidak menjadi cinta pertama buat dia. Iya enggak. Atau Iya. iya. Ya walaupun kesempatan untuk menjadi cinta terakhirnya dia Masih ada ya. terbuka. Tapi masalahnya dia sudah berlayar berkali-kali dengan nakoda yang berbeda. Sampai akhirnya dia mau nyemplung, ya kan? Baru dia pindah ke kapal lu. Nah masalahnya mau sampai kapan kapal lu harus berlabuh di tengah ombak yang tidak jelas arahnya akan membawa lu kemana? Sampai itu sih yang tadi saya bilang itu, yang nemuin seseorang yang emang bisa ngerubah sudut pandang lo. pandangan saya aja. Ya udah, lo deskripsikan 5 kata yang menggambarkan nih cewek apa menurut lo? 1. Manis. 2. Baik. 3. Nggak memandang orang. Nggak memandang orang. Pantesan lo ya akhirnya tidak jadi apa-apa karena dia nggak mandang lo kan. 4. Rajin ibadah. Oke. Merbot juga rajin ibadah. Itu yang Iya. penting kata dia. Itu Orang yang yang pertama bukan itu, yang pertama dia tadi apa? Manis, ya. Yang pertama Oh iya. Oke. Udah sih itu aja. Itu aja ya berarti. 5, Iya. 4 doang. 4 doang. Berarti manis, baik, rajin ibadah, Tidak memandang tidak orang. memandang orang, maksudnya tidak memandang orang sebelah mata kali ya. Menerima. Ya. Tapi kalau ya pertama kalau manis oke lah. Itu relatif ya. Baik juga relatif. Tidak memandang orang sebelah mata. Harusnya ini yang gua jadi pertanyaan sih. Seharusnya dia bisa lebih memandang lu lebih dalam lagi, sehingga dia tahu betul kalau memang dia memang tidak punya perasaan ke lu, harusnya dia bisa lebih menghargai perasaan lu juga gitu. Tapi kalau gue sih jujur berharap lu bisa mendapatkan orang yang bisa mengalihkan pandangan lu dari ini cewek. Iya, betul. Kalau gue sih kasihan lama lu selama 7 tahun cuma nunggu gitu. Benar. Sementara lu bisa mungkin 7 tahun lu bisa kenalan sama beberapa orang wanita ya kan, yang mungkin bisa jauh lebih baik daripada dia, jauh lebih menghargai lu. Bukan gue bilang dia gak menghargai lu, tapi paling gak ketika dia memilih cowok lain untuk jadi pasangannya, artinya kan lu tidak dianggap sama dia, lu hanya dianggap sebagai sahabat, sebagai maaf nih, sorry to say, sebagai cadangannya dia. Ketika dia bete sama cowoknya, ada lu yang akan siap menerima dia, ada lu yang akan siap menerima cerita dia, ada lu yang akan siap menerima tangisan dia. Tapi setelah itu Bye. Ya. Dia akan kembali ke cowoknya atau dia akan cari cowok lain. Ya coba dipikir-pikir lagi ya Mas. Iya. Mr. X. Iya. Ya. Nah sekarang terakhir, kalau dia dengar nih, si perempuannya dengar, mau ngomong apa kamu sama dia? Mudah-mudahan dengar ya si ceweknya ini ya, atau nonton. Amin. Ngomong apa ya? Jangan nangis. Katakan apa yang pengen banget lu sampein ke dia gitu. Kok diam tiba-tiba nangis? Gue sih ngerasa lu seseknya. Gue aja yang bacain denger cerita lu aja sesek ya. Apalagi jadi lu gitu. Nangis. Buat itu. Buat siapa? Buat cewek. kamu bilang Buat aja kamu. gitu. Iya buat kamu. Semoga membuka hati buat saya yang 7 tahun ini tanpa kepastian, tanpa kejelasan. Aduh bingung Bang. Iyalah, pasti bingung lah. Ya udahlah kalau gitu Mr. X. Terima kasih udah mau berbagi kisah lo di cerita Clarissa sekali lagi. Iya, terima kasih juga udah nelpon nih. Ya,
semoga lo mendapatkan jawaban terbaik. Ya. Gak ada salahnya membuka diri lu untuk orang terbaik Ya, juga. dan tidak ada salahnya ngomong aja mungkin ya. Iya. Kalau lu capek udah lu ngomong. Ya. Iya. Nothing tulus, lu tetap bisa temenan. Buktinya dia masih bisa temenan sama lu walaupun dia pacaran sama orang lain. Betul. Itu aja, dia bisa kenapa lu nggak bisa? Ya. Oke Mr. Ya, X, thank you udah berbagi cerita di cerita Clarissa. Ya, terima kasih juga semuanya. Terima kasih. Sehat semuanya. Kok sehat semuanya? Sehat ya buat lu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kelihatan kok, bentar manggil bang, manggil pak, manggil om, kelihatan gitu. Kerasa gitu kalau misalkan pas dia cerita tuh emang 7 tahun. Kalau bunda jadi dia gimana tuh? Hah? 7 tahun. Enggak mungkin dong. Sama gue juga nggak mungkin. Enggak ada. Masih nyimpen fotonya di dompet. Enggak mungkin. Sampai kartu sekolah, kartu siswanya juga disimpan. Enggak mungkin. Gokil. Sebulan aja ogah. Apalagi 7 tahun. 7 tahun. Enggak deh kayaknya. Keren sih lo Mr. X, keren sih. Dia ngambil rumah tuh udah mau lunas itu rumahnya 10 tahun loh. Lo bukan lagi, udah 3 bisa disewain ke tahun. orang lain. Tapi orang berbeda-beda ya. Iya. Betul. Ya. Ada cerita, Ya. pasti ada tangis dan tawa juga di situ. Semoga sih ada bahagia ya di Ya, situ, betul. ada tawa di situ. Terima kasih buat kalian semua yang sudah berbagi kisah di cerita Clarissa episode Ya. kali ini. Mm. Kita doakan yang terbaik buat kalian semua. Ya. Buat next episode, buat teman-teman yang punya cerita atau kisah tentang Restu orang tua. mau disetujuin atau nggak disetujuin Ya. yang membekas banget di elu, langsung aja kirim email kalian ke sini. Jangan lupa cantumin nomor telepon, siapa tahu kalian yang kita hubungi dan bisa cerita langsung. cerita langsung ke kita dan juga ke dunia. Ya. Kita pamit ya. Sampai ketemu lagi di cerita Clarissa selanjutnya. Bagikan kisahmu ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.